Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Widatra selaku PPK ISP Bahan dan Peralatan pada Satuan Kerja Direktorat Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan amanat untuk mengadakan 133 unit jembatan gantung simetris. Dari keseluruhan 133 unit tersebut akan terbagi menjadi 5 bentang, yaitu bentang 42 meter, bentang 60 meter, bentang 84 meter, bentang 96 meter, dan bentang 120 meter. Jembatan pejalan kaki simetris yang diadakan pada tahun 2019 akan menggunakan sistem resin pada sistem sambungannya. Sebagai sebuah sistem yang mungkin tergolong baru pada pelaksana di lapangan, kami merasa perlu adanya sebuah video tutorial sebagai panduan untuk teman-teman pelaksana di lapangan. Sehingga nantinya teman-teman di lapangan tidak akan memiliki rasa keraguan dalam melakukan pengecoran resin dan pada akhirnya akan mencapai hasil yang memenuhi mutu yang kita inginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video tutorial ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang banyak, terutama kepada para teman-teman pelaksana pembangunan jembatan gantung di lapangan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jajang Rahmat selaku Project Manager dalam paket pekerjaan pengadaan jembatan gantung proyek APBN 2019. Berbicara jembatan gantung, tidak terlepas daripada penggunaan kabel utama atau wire rope, yang mana dalam fungsinya kabel tersebut sangat fatal karena semua beban tertumpu kepada kabel tersebut. Kabel tersebut menghubungkan antara angkor blok yang ada dalam pondasi dengan rangka jembatan gantung. Maka dalam pelaksanaannya harus mengikuti buku petunjuk atau buku manual dan video pelaksanaan tata cara pengecoran resin. Karena jika tidak mengikuti buku manual atau video tersebut, sering terjadi ditemukan kesalahan. Demikianlah yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan gantung di berbagai wilayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya perlihatkan tahapan demi tahapan proses pengecoran. Pertama, bahan yang harus kita persiapkan adalah sebagai berikut. Yang utama adalah bahan resinnya sendiri. Ini adalah wire rope produk Amerika, sudah teruji, terdiri dari 2 bagian campuran. Yang pertama adalah bubuknya di kaleng bawah, dan yang kaleng atas ini adalah cairannya. Di setiap kemasan ada data kadaluarsa. Dalam hal ini, di sini Desember 2019. Ini sangat penting diperhatikan. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan ini sudah melewati batas kadaluarsa, lebih baik tidak digunakan, akan ditukar dengan yang lebih baru. Ini, kemudian ada thinner sini, ada thinner, ada peralatan-peralatan sederhana yang dapat didapatkan di toko material seperti ini, kawat ikat, kemudian malam, kemudian kapur, kemudian juga ada peralatan-peralatan seperti catut, tang, dan juga obeng, dan alat ukur seperti stigmat, dan juga ada meteran nanti. Kemudian alat pembersih, ada kain pembersih, juga kuas pembersih. Di samping alat peralatan pendukung, stand seperti ini, kemudian ada tackle seperti ini, dan blok itu sendiri, dan wire rope-nya sebagai bahan yang akan kita cor.
Ini adalah blok ukuran 52 mili, artinya blok yang digunakan untuk rup 52 mili. Blok harus dibersihkan dengan sikat kawat seperti ini untuk membersihkan dari noda-noda grease terutama yang ada di dalam lubang. Kita gunakan kawat sikat. Setelah yakin bersih, barulah kita masukkan rup ini ke dalam bloknya. Kita ukur kedalamannya sekitar kurang lebih 18 cm. Kita ukur ke rupnya 18 cm. Kita tandai dengan kapur. Kemudian kita tandai ke atas dari batas tadi 18 cm sebanyak 1 kali diameter. Karena ini diameter 52, jadi jaraknya 52 mili. Dari 18 cm ini ke atas dan ke bawah sepanjang 52 mili. Nah, bagian inilah yang kita sizing nantinya. Kita proses sizing. Ini rup kita telah ukur sekitar 52 mili. Blok ini posisinya lubang atas lebih besar daripada lubang bawah. Jadi akan membentuk kerucut. Ini proses sizing ini dilakukan untuk supaya pada saat kawat ini dimekarkan tidak melewati batas yang diinginkan. Sangat mudah melakukannya dengan kawat ikat aja, tinggal digulungkan kepada rupnya sepanjang batas yang sudah kita ukur tadi. Ya, setelah proses sizing selesai, rup ditempatkan di ragum atau kalau di lapangan ada batang pilon yang tingginya kurang lebih 1 meter cukup itu untuk membantu mekarkan. Bisa juga di posisi seperti ini. Ini untuk memudahkan di ragum agar rup bisa dijepit. Ya, posisi rup ini harus diposisikan di ragum ini untuk dijepit sehingga memudahkan untuk diproses dimekarkan. Nah, setelah dalam posisi begini, ini mudahkan untuk membuka kawat di rup ini. Dengan obeng dan pipa peralatannya.
Pertama kita buka strannya dulu. Ini ada 6 stran, kita buka satu-satu, membentuk sudut 60 derajat. Ini kita buka satu-satu strannya, membentuk 60 derajat. Kita buka satu persatu sehingga strand terbuka seluruhnya. Ini di lapangan bisa divariasikan posisinya, bisa diikat ke batang pilon, bisa ke konstruksi yang ada di ini di lapangan, tergantung ketersediaan peralatan di lapangan. Intinya, roof ini bisa dengan mudah untuk dibuka. Ini strand sudah terbuka semua, ada 6 strand dan core-nya di sini. Setelah strand terbuka, baru tahapan berikutnya membuka kawatnya. Kebetulan ini lay-nya putar kanan, jadi membukanya kebalikannya. Pertama-tama tahapnya kita buka dulu yang core-nya dulu. Berlawanan dengan arah lay-nya. Ini membutuhkan waktu memang, tapi memang harus dilakukan supaya menghasilkan hasil pengecoran yang sempurna. Kawat harus terpisah sepenuhnya, antara satu dengan yang lainnya tidak boleh menempel, sehingga memberikan hasil yang sempurna. Nah, kita lihat kawat mulai dibuka. Dilepas satu persatu sampai batas sizing ini. Ini kebetulan kawatnya arahnya ke kiri, putar kiri, jadi pembukanya ke arah kanan nanti, buah kawatnya. Dicoba dibuka semua kawatnya. Nah, ini sudah hampir terbuka semua, memang harus satu persatu kita buka, jangan sampai ada satu kawat yang menempel satu dengan yang lainnya. Memang agak lama waktunya, tapi memang harus dilakukan itu supaya hasil cornya sempurna. Ya, sudah selesai. Kita lanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu membersihkan roof dari kotoran. Ya, kita tuangkan dengan, dalam hal ini kita pakai siren sealer. Kita tuangkan. Ya, kita bersihkan dengan koas. Intinya tidak ada lagi grease atau kotoran yang menempel di dalam kawat. Ya. Satu-satu kita bersihkan kawatnya sampai tidak ada kotoran lagi yang menempel. Jadi setelah proses pencucian ini, pembersihan ini, kita diamkan sekitar 3-5 menit untuk supaya solar dan thinner yang ada di sini akan menguap, sehingga
kawat sepenuhnya kering. Ini di tempat kita di workshop disediakan stand seperti ini. Memang ini sudah dikondisikan untuk pengecoran blok. Tapi kalau di lapangan tidak ada, kita bisa variasikan dengan peralatan yang ada di lapangan seperti apa. Intinya posisi blok harus tegak lurus dengan wire-nya 90 derajat sehingga hasil coran nanti tidak akan bengkok. Jadi posisi ini harus 90 derajat posisinya. Jadi diperlukan ketinggian sekitar kurang lebih 1,5 meter lah dudukan ini. Jadi sudah kering sepenuhnya, sudah dibersihkan. Kita posisikan bloknya ke atas dari wire yang sudah dimekarkan tadi untuk supaya dia masuk ke dalam lubang blok. Kita lihat posisinya nanti 90 derajat di sini. Harus ditarik dengan tackle, dalam hal ini kita tahan tackle di bawah supaya ini bisa masuk seluruhnya ke dalam blok. Kita gunakan wire cap untuk menahan rope yang ada di tengah ini supaya bisa masuk ke dalam nanti. Ini bisa menggunakan tackle seperti ini, bisa juga dengan chain block alatnya. Yang penting fungsinya untuk menarik rope ini ke bawah sehingga kawat yang telah dimekarkan ini bisa masuk seluruhnya ke dalam blok, lubang blok. Nah, ini udah mulai masuk, tertarik ke dalam. Kita lihat mulai masuk ini, tapi jangan seluruhnya kawat kita masukkan. Kita sisakan kurang lebih 1 jari, 1 senti. Filosofinya adalah kenapa kita sisakan kawat di atas ini adalah supaya kita yakin, benar-benar yakin bahwa kawat itu memasuki seluruh area dari lubang blok ini. Tidak hanya setengah, tidak hanya dari awal, tapi seluruhnya mengisi. Jadi kita harus sisakan kawat itu di atas. Tahap selanjutnya kita akan mulai mencampur resin yang akan kita cor ke dalam blok. Ini adalah bubuknya, ini adalah cairannya. Ini kapasitas 500 cc. Untuk blok sebesar ini butuh kurang lebih 750 cc. Tapi kita gunakan 2 kaleng sekaligus. Kita campur sekaligus. Ini adalah bubuk. Bubuk ini kita campurkan dalam kemasan. 1 seperti ini. Seluruhnya kita campurkan, jangan disisakan. Meskipun kebutuhannya tidak sebanyak ini, tapi seluruh kemasan, 2 kemasan ini harus kita campurkan utuh. Kita aduk sedemikian rupa sehingga tidak ada bubuk yang menggumpal. Di sini proses pencampurannya akan terjadi proses kimia di mana warna akan berubah dari warna asal cairannya seperti ini. Ini adalah warnanya kuning kecoklatan. Kita habiskan 2 kemasan sekaligus. Setelah cairan itu bercampur dengan bubuk yang putih tadi, warnanya akan berubah menjadi hijau kebiru-biruan seperti ini. Kita aduk terus sampai merata. Setelah yakin tercampur semua, baru kita cor di blok yang akan kita cor. Ya, kita mulai pengecoran di sini. Warnanya masih hijau kebiru-biruan, masuk seluruhnya ke dalam blok. Nggak ada. Oke, bagus. Sambil ngecek kita ke bawah ada apa, ada yang bocor.
tidak ada, bagus. Udah, kita ketok-ketok bagian root sama bagian tek supaya resin mengisi seluruh rongga-rongga yang ada di dalam sini. Nah, selama proses ini akan terus menyesuaikan, kita tambahkan lagi kalau perlu. Jadi posisi dari blok ini harus rata sehingga tidak miring posisinya. Jadi hasil coran tidak ada yang tumpah, dan ini proses pengiringannya kurang lebih 20 menit. Seiring dengan proses pengerasan nanti akan warnanya berubah lagi menjadi kuning kecoklatan. Perubahan warna ini menandakan bahwa resin ini sudah mulai mengeras. Dan ini adalah proses pengecoran yang sudah kering, warnanya kembali kuning kecoklatan. Kita bandingkan dengan yang baru dicor ini, masih berwarna biru, kehijauan. Nah, ini menandakan bahwa pengecoran sudah mengeras. Ini sudah bisa digunakan langsung, dan sudah bisa digerak-gerakkan. Kalau ini membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai mengeras seperti ini.